bukan saya, Bu. Saya adalah orang yang menculik anak perempuan Ibu. Saya mau kamu ke rumah Tio dan ambil semua rekaman saya. Hei! Kamu siapa? Mau apa di ruangan saya? Hei! Hei! Aduh! Aku kesini pengen nyelesain masalah sama kamu. Aku nggak ngerasa punya masalah kok. Terus apa yang kamu lakuin semalam di kantor aku? Di kantor Ibu Widya? Jadi, yaudah kita lupain aja masalah itu ya. Kenapa aku nggak bisa ngerasain apa-apa? Kenapa aku selalu ngebayangin orang lain? Sementara aku udah deket sama Arjuna selama ini orang yang aku cari. Kak Safa? Kak Safa kenapa ya? Sekarang Yoga yang keluar. Apa yang mau dia lakuin ya? Aduh, kayak gue harus ngikutin dia nih. Hei, darling. Waduh, kelihatan dari mukanya kayaknya udah berhasil nyingkirin Tio nih. Mas Wisnu. Halo, Mas. Halo, sayang. Tio, ngapain kamu di kantor suami saya? Kamu lupa. Suami kamu itu kan masih bekerja sama dengan istriku. Jadi aku tahu jadwal suami kamu, Sandra. Keluar dari sana, Tio. Gak ada lagi yang bisa kamu lakuin. Satu hal yang harus kamu tahu, Sandra. Aku masih punya kopian rekaman itu. Sampai sekarang memang suami kamu belum datang ke kantornya. Tapi aku masih bisa menunggunya. Apa mau kamu? Aku cuma ingin kamu keluar dari kehidupan aku. Jangan pernah ganggu keluarga aku. Dan kamu juga harus menyuruh laki-laki sialan itu untuk menghubungi Widya. Maksud kamu siapa? Jangan berlagak bodoh kamu, Sandra. Laki-laki yang sudah kamu suruh untuk menculik putri itu. Aku nggak suka sama dia. Karena dia selalu membahas masa lalu dan mengancam Widya. Oke, dan semua itu akan saya lakukan. Bagus. Untuk sementara itu sudah cukup. Sorry, Sam. Aku ada telepon masuk. Tio, Tio. Dari Tio. Ya. Ternyata sampah itu tidak mudah aku singkirkan. Dan sekarang dia meminta aku untuk menyingkirkan Tarjo. Ya udah, sekarang kamu harus singkirin Tarjo biar masalah kamu cepat selesai. Dan nggak cuma itu. Dia masih punya rekaman yang Kak, sekarang gua tahu siapa laki-laki itu. Maksudnya teman lamanya Safa? Iya. Dia itu laki-laki keterlaluan, Kak. Dia cuma memanfaatin Safa doang. Dan bahayanya, posisi Safa bisa terancam di kantor cuma gara-gara dia. Lu beneran nggak suka? Atau pengen nuduh dia? Karena dia udah mau ngerebut Safa dari lo? Gue orang yang emang paling gak suka kalau orang yang gue sayang tiba-tiba pergi ninggalin gue. Oke, gue akuin gue cemburu.
ketika malaikatnya Safa itu datang dan Safa selalu cerita soal dia. Oke. Kita nggak boleh nunggu lama lagi. Biar kakak yang ngurus ini. Gue ikut. Gas, bisa gue bicara sama lo? Gas, gue minta maaf soal yang kemarin. Karena kayaknya memang kata-kata gue itu udah bikin lo sakit hati. Gue mohon lo ngertiin ya. Karena sebelumnya kan gue sering cerita sama lo. Gue ngerti kok. Gue gak mau kehilangan dia lagi, Gas. Ya walaupun memang sekarang itu gak seperti yang gue pikirin. Tapi gue tahu manusia memang gak ada yang sempurna kan. Gue mohon sama lo, Gas. Jangan nuduh Arjuna yang enggak ya. Karena kita kan juga gak tahu yang sebenarnya terjadi itu seperti apa. Gue tahu sifatnya Arjuna dari kecil tuh seperti apa. Gue ngerti. Gue minta maaf ya. Tapi lu masih mau kasih kesempatan gue kan? Atau enggak, lu ajarin gimana caranya supaya gue bisa ngelupain lo. Gas, gue... Jadi, nanti seandainya lu berubah pikiran dan mau nerima gue udah siap. Dan gue bakal jadi orang yang paling bahagia di dunia ini. Lo bisa aja deh. Lu masih mau kan gue ajak jalan? Hah? Ya? Ayo dong, please. Gue mohon sama lo, Tuan Putri Safa. Aku mohon. Masih mau kan jalan sama Pangeran Bagas? Kak, tar dulu dong, lempeng aja. Kenapa lo? Gue mau minta tolong. Gue tahu. Pasti lo mau bilang kalau Pangeran tampan pengen ngajak Tuan Putri keluar. Safa itu ibarat 1:1 juta. Kok kelihatannya kalian berdua seneng banget sih? Ada apa? Cerita dong sama Mama. Ini mah, Bagas pengen ngajak Safa kencan. Pak? Bagas tahu, Papa nggak suka kalau Bagas deket dengan Safa. Tapi tolong, Pak. Tolong kasih Bagas kesempatan buat nunjukin ke Papa kalau pilihan Bagas itu benar. Kamu bicara apa sama Bagas, Mas? Kok kelihatannya Bagas kecewa begitu mukanya? Bagas itu tidak punya harapan dengan Safa. Bagaimana caranya kamu bisa menyimpulkan seperti itu, Mas? Kita kan belum memberikan kesempatan kepada Bagas. Justru itu, Win. Coba sekarang kamu pikirkan lagi. Bagaimana perasaan Bagas? Apa orang tuanya Safa itu mau menerima dia begitu saja? Kenapa kamu nggak jawab, Win? Aku mesti jawab apa, Mas? Buat aku siapapun perempuan yang mereka pilih, Bagas maupun Juna, itu kan hak mereka. Sebagai ibunya, aku hanya bisa mendukung dan mendoakan. Kamu punya hak untuk memberitahu mereka. Loh ya iya, pastinya aku akan memberitahu kepada mereka. Tapi yang mengambil keputusan kan tetap aja Juna dan Bagas. Aku nggak bisa ikut campur. Aku nggak mau menghalangi kehidupan mereka, Mas. Aku nggak mau aku melihat mereka kecewa. Lalu kemudian dalam kehidupan mereka, mereka kehilangan semangat dan harapan. Aku nggak mau. Mereka itu sudah dewasa.
Mereka yang menentukan kehidupan mereka. Mereka yang memilih dengan siapa mereka berteman. Aku tidak akan menghalangi impian mereka. Meskipun seperti sekarang, aku tidak bisa melarang mereka untuk jatuh cinta dengan anak-anaknya Wisnu maupun Sandra. Aneh. Gue kira Yoga mau ngikutin Safa. Ternyata dia malah ke kantor Tante Vanessa. Ada urusan apa ya dia kesini? Emang dia ada hubungan sama Tante Vanessa? Lama banget sih. Saya minta maaf, Bu. Tadi mendadak Safa datang ke rumah. Dan dia bilang ke saya kalau saya sempat kerekam kamera CCTV waktu saya berusaha masuk ruangannya dia. Bodoh banget ya kamu ya. Ya, tadi kan saya udah minta maaf. Gampang banget sih minta maaf. Kalau ketahuan kayak gimana? Mana DVD-nya? Buru-buru banget. Ambil. Itu apaan? Kamu udah tahu kan apa yang harus kamu lakukan. Dan jangan kemana-mana sampai saya perintahkan keadaan sudah aman. Dan kamu sekarang juga pergi dari kantor saya ya. Keluar lewat pintu belakang, jangan lewat pintu depan. Kalau ada yang ngeliat bisa bahaya. Iya, tapi kan saya... Turutin aja perintah kita. Cepat! Sial. Gue nyariin Yoga yang keluar malah anak buahnya Tante Vanessa. Aduh gimana nih? Kayak gue harus cabut deh. Tapi gimana sama Yoga ya? Masa gue harus kehilangan jejak dia lagi? Itu kan Yoga. Kok aneh banget ya, ngapain dia keluar dari pintu belakang? Ini pasti dia mau kabur nih. Ya, Lon. Ada apa? Halo, Jen. Gue nggak sengaja ngikutin Arjuna, teman masa kecilnya Safa. Dan lo tahu, dia tuh ternyata ke kantornya Tante Vanessa. Gue curiga. Ada hubungan apa ya dia sama Tante Vanessa? Lu masih ngikutin dia kan? Iya, masih. Lu pokoknya harus hati-hati ya. Gue baru aja lihat di kamera CCTV. Kalau ternyata orang itu masuk ke ruangan Mama. Ini bahaya.
Iya. Kamu tahu orang yang ada di CCTV itu, Jun? Kok kamu nggak jawab pertanyaan Mama? Saya salah apa? Lepas. Saya salah apa? Saya sudah bilang, jangan hubungi saya sampai situasi aman. Bu Sandra, saya ketangkap sama polisi. Dan kalau dalam waktu 24 jam ibu nggak ngelepasin saya dari sini, saya akan bongkar semuanya. Saya akan bongkar kalau ibu adalah dalang dari semuanya ini. Dasar bodoh. Tarjo belum ketemu dan Tio masih pegang DVD itu lagi. Saya rasa Safa bisa membantu saya menyelesaikan masalah ini. Saya bisa manfaatkan Safa. Terima kasih, Pak. Anak itu, dia ngingetin aku sama Siti. Sepertinya aku pernah ketemu sama bapak itu. Di mana ya? Malam, Mbak. Selamat malam. Mau makan malam apa? Oh, kalau itu sih bapak saya. Dia emang baru kerja di sini, jadi agak kagok gitu, jadi merhatiin orang gitu. Mbak biasanya sama teman-teman? Malam ini saya juga sama teman saya kok. Tapi cuma berdua aja sama Bagas. Pasti orangnya itu yang ganteng, putih, tinggi itu kan? Yang suka merhatiin Mbak itu kan? Saya tuh suka deg-degan gitu deh kalau mergokin dia lagi merhatiin Mbak. Tatapan matanya tuh emang nggak bisa dibohongin, Mbak. Kalau orang yang namanya cinta tuh. Kamu pasti salah orang. Kalau yang tinggi itu namanya Juna. Tapi yang ini bukan. Adiknya namanya Bagas. Yaudah deh, Mbak. Kalau Mbak udah siap mesen, panggil saya aja ya. Juna cinta sama aku. Maaf, Mbak. Nama lengkap Mbak siapa ya? Ini buat isi buku menu langganan. Nama saya Savana. Siti Savana. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Dia benar-benar Siti Savana. Mama. Iya. Gimana, Ma? Safa pasti nggak nyangka kalau Bagas bisa tampil keren kayak gini. Keren, tapi ngomongnya jangan begitu dong. Kan Leonardo DiCaprio. Harus bule-bule dikit. Enggak, biasa aja jadi diri kamu sendiri. Iya, ya. Sekaranglah waktunya. Bagas harus tahu masa laluku dengan Wisnu. Bagas nggak boleh mencintai Safa. Aku nggak mau anakku Bagas kecewa.
Mama mesti terima ini. Nanti Yaudah. Mama tulisin ya. Bagas berangkat ya. Iya, iya. Safa, I'm coming. Iya. Waalaikumsalam. Wah, mentang-mentang ngedate sampai lupa. Halo? Maaf, Bu. Waktu itu telepon saya putus. Kamu yang menculik anak saya kan? Maafkan saya, Bu. Saya terpaksa. Saya butuh uang, Bu. Sekarang kamu bilang di mana anak saya berada? Di mana Putri? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kamu tinggal bilang di mana kamu menyembunyikan anak saya. Oh ya, kamu jangan bilang ya kalau kamu sudah bunuh anak saya. Awas kamu. Bu, saya memang dibayar untuk membunuh anak Ibu. Tapi saya tidak membunuhnya, Bu. Saya cuma menculiknya. Saya yakin anak Ibu masih hidup. Kalau memang dia masih hidup, lalu gimana? Gimana caranya saya bisa bertemu dengan dia? Kamu harus mempertemukan saya dengan anak saya, Putri. Bilang di mana? Halo? Kamu lihat anak saya di mana? Halo? Halo? Kamu mati sih? Ada apa, Bu? Laki-laki itu menelpon aku lagi, Mas. Dia bilang dia melihat Putri. Orang itu telepon lagi. Ya, Mas. Aku yakin dia tahu di mana Putri. Tapi teleponnya terputus. Engkau masih yang terindah. Engkau masih yang terindah. Selamat malam, Tuan Putri. Hai. Maaf ya, Pangeran Bagas telat. Tapi saya janji malam ini akan menjadi malam yang terindah buat Tuan Putri. Makasih. Kamu suka? Suka? Bunga yang cantik. Makasih ya. Kamu udah mau buka pintu hati kamu buat aku. Aku janji. Aku nggak akan nyerah buat ngedapetin hati kamu. Cinta kamu sepenuhnya. Sampai aku mendengar kamu mengucap, Bagas, aku cinta sama kamu. Pak Tarjo, ngapain? Itu Tarjo yang aku cari-cari. Aku memang beruntung. Kesini mau mencari Safa, malah ketemu dengan Tarjo. Terima kasih, Bu. Mau kemana Tarjo? Nggak usah buru-buru. Sudah lama kita nggak bertemu.
Setelah berpuluh-puluh tahun, akhirnya kita ketemu juga. Lepaskan saya, Bu. Lepaskan. Heh, kamu dengar ya? Saya masih ada urusan sama kamu. Tidak, Bu. Saya tidak mau ada urusan dengan Ibu. Saya sudah menculik anak itu. Dan saya sudah melakukan semua perintah Ibu. Lalu kenapa kamu masih telepon Widya? Aku mau coba hubungi dia lagi, Mas. Dia tahu di mana Putri. Sabar, Win. Sabar. Aku yakin orang itu cuma mempermainkan kamu aja, Win. Aku nggak mau kamu kecewa, Win. Enggak, Mas. Aku nggak pernah yakin ini. Aku mau mencoba untuk menghubungi dia lagi. Aku yakin dia tahu di mana Putri. Ayo, ikut. Nyambung, Mas. Nyambung. Mana teleponnya? Mana teleponnya? Halo. Halo, Pak. Jangan diputus dulu, saya mau bicara yang penting. Dengerin saya. Saya mau Bapak mempertemukan saya dengan anak saya, Putri. Kasih tahu di mana. Saya bayar berapapun, Pak. Halo? Halo? Dia putusin lagi. Aduh, gimana aku bisa ketemu sama Putri? Dengan begini, Widya tidak akan bisa menghubungi kamu lagi. Dan satu lagi, kamu ternyata melanggar perintah saya. Anak itu tidak kamu bunuh. Di mana anak itu sekarang? Di mana saya bilang? Anak itu sebetulnya ada di... Enggak. Dia nggak boleh tahu di mana Siti. Aku harus melindungi Siti. Di mana? Saya tidak tahu, Bu. Sumpah, Bu, saya tidak tahu. Saya cuma ingin memeras ibu itu. Betul, Bu. Itu ada Bagas sama siapa? Samperin yuk. Nggak usah deh, kita di sini aja. Takut nanti ngeganggu mereka lagi. Permisi, Pak. Jun, lo mesen duluan aja ya. Gue mau ke toilet bentar. Maaf Pak, kalau saya perhatiin kayaknya Bapak nggak mesen menu deh. Tapi Bapak ngeliat ke meja belakang itu terus. Bapak berharap ya jadi cowok yang ada di depan perempuan cantik itu. Itu bukan urusan Anda. Ya udah kalau kayak gitu maaf ya Pak kalau udah ganggu Bapak. Permisi. Juna? Mau kemana dia? Juna! Juna, tunggu Juna! Wid, sekarang kamu coba istirahat ya. Aku nggak mau kamu mikirin orang yang telepon kamu tadi. Aku nggak mungkin, Mas. Mana mungkin aku bisa istirahat? Tadi tuh dia bilang... Sudahlah, Wid. Lebih baik kamu sekarang istirahat. Aku nggak mau kamu sakit loh. Hanya gara-gara masalah ini, Wid. Ini aku selimut. Aku tinggal ya, Wid. Kenapa sih, Mas? Jangan, Wid. Nggak perlu, Wid. Engkau masih yang terindah.
Ngapain kamu telepon? Kalau kamu nggak ada berita soal Tarjo, lebih baik kamu siap-siap saja kalau aku akan datang ketemu Wisnu dan akan ngebongkar semua rahasia kamu. Tio, kalau saya cerita tentang Tarjo, kamu harusnya rubah nada bicara kamu. Kamu jangan bercanda, San. Kamu tenang aja, Tio. Yang namanya Tarjo itu tidak akan mengganggu istri kamu yang tercinta lagi. Saya sudah bereskan dia. Dan sekarang tinggal kamu bagaimana supaya istri kamu tidak mengganggu suami saya lagi. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Bagus. Karena kalau kamu terus menuruti perintah saya, mungkin saya akan membantu dia untuk mencari putrinya. Bahkan mungkin saya akan membayari dia untuk tes DNA supaya dia yakin bahwa itu putrinya. Apa? Di mana Putri? Di mana Putri? Ya, Tio. Siapa yang telepon kamu, Mas? Widya, kamu kok nggak istirahat, Wid? Aku tanya kamu, kok malah nggak dijawab? Siapa yang telepon? Aku kan sudah bilang sama kamu, aku nggak mau kamu sakit. Kamu istirahat ya. Kayaknya kamu nggak usah berkelit sama aku, Mas. Apa susahnya sih jawab siapa yang telepon? Kenapa sih nggak mau jawab pertanyaanku? Wid, kamu harusnya percaya dong sama aku. Tadi itu yang telepon itu Pak Andi. Mobilnya rusak, Wid. Nah, jadi sekarang aku antar kamu ke kamar kamu ya. Kalau kamu mau aku percaya kamu, kasih telepon itu atau ceritain sama aku siapa yang telepon. Jangan, Wid. Kenapa sih, Mas? Jangan, Wid. Nggak perlu, Wid. Ma! Pak, apa-apaan ini? Ada masalah apa ini? Kenapa sampai mau bisa jatuh? Maaf. Papa nggak sengaja. Pak, aku nggak akan biarin papa nyakitin mama. Apapun alasannya. Gimana nih? Sumpah, Bu. Saya tidak tahu menau soal Putri itu. Sumpah. Saya tahu. Kamu sudah bilang sama saya itu berkali-kali. Kamu tahu kan? Saya ini paling tidak mau mengotori tangan saya dengan darah kamu. Jadi kamu ambil uang ini dan tutup mulut kamu rapat-rapat. Kamu tahu kan ini apa? Saya tahu keluarga kamu, tempat tinggal kamu, dan apapun tentang kamu. Jadi kalau kamu macam-macam, kamu saya buat akan sangat menyesal. Baik, baik, Bu. Saya tidak akan buka rahasia. Betul, Bu. Ingat ya, tutup mulut kamu rapat-rapat. Tahu? Baik, Bu. Baik. Iya.
Ternyata yang menuntut teman kecil kamu itu adalah Juna. Engkau masih yang terindah. Engkau masih yang terindah. Aku pesenin makanan favorit kamu ya. Mama, Mama heran. Kamu enak-enakan santai di sini, sementara Mama dengar teman kecil kamu itu masuk penjara. maksud Mama apa, Ma? Kok balik tanya? Mama bisa nebak. Pasti kamu itu kecewa karena teman kecil kamu itu tidak sesuai dengan impian kamu. Ya kan? Safa, dan sekarang kamu cari muka di depan anak bos kamu itu. Hebat sekali ya, Safa. Mama benar-benar nggak nyangka kamu itu sangat licik. Kamu sengaja menyingkirkan teman kecil kamu itu dan seolah-olah dia itu adalah pencuri di kantornya Widya. Kamu cuci tangan, Safa. Karena ternyata yang menuntut teman kecil kamu itu adalah Juna, anak dari bos kamu. Padahal kan kamu sendiri yang menyuruh teman kecil kamu itu untuk datang ke kantor, dan ternyata kamu malah menjebak dia dengan rekaman CCTV. Kok kamu bisa begitu ya? enggak, Ma. Itu semua nggak benar. Safa sama sekali nggak pernah telepon Arjuna untuk datang ke kantornya Bu Widya. Demi Allah, Ma. Safa sama sekali nggak pernah telepon Arjuna sekalipun. Kamu dengar ya? Apapun juga yang kamu rencanakan, tolong kamu jangan libatkan keluarga saya. Dengar ya kamu? Kamu tolong jauhi Safa. Dan juga bilang sama saudara kamu untuk jauhi Luna. Karena saya tidak suka keluarga saya dekat dengan keluarga kamu. Bisa dengar? Pak, gimana sih, Pak? Masa tiba-tiba bapak saya bisa menghilang begitu aja sih? Ayo, Pak, tolong saya dong, Pak. Tolong banget. Gini aja deh. Nanti kalau misalnya bapak ketemu sama bapak saya, tolong bapak kasih tahu saya ya. Nah, bapak saya Pak Tarjo. Ya? Baik, Mbak. Yaudah, baik. saya masuk ke dalam dulu ya, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, baik, Mbak. Anak itu kenapa sih? Dia pegawai sini, Bu. Namanya Salma. Dia sedang nyariin bapaknya. Namanya Pak Tarjo. Katanya tadi ada di sini. Tapi tiba-tiba mendadak dia nggak ada, Bu. Anaknya Tarjo. Anak itu sebetulnya ada di... Ibu nggak apa-apa? Iya. Saya nggak apa-apa. Makasih ya, Pak ya. Iya, Bu. Kalau dia memang anaknya Tarjo, bisa aja dia itu anak kandung Widya selama ini dengan Wisnu. Enggak, aku nggak akan biarkan semuanya ini. Anak itu harus disingkirkan.